Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila dengan upaya serius terus-menerus, tak kenal putus, menghayati, mengkaji, mempedomani, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah keniscayaan. Pancasila paripurna, ya. Namun proses pengejawantahan, proses untuk mewujudkan nilai luhurnya tak pernah akan usai, tidak pernah akan paripurna siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya. Setidaknya sejak zaman kerajaan hingga kesultanan, dan kerajaan dan kesultanan sampai hari ini masih ada, maka permasalahan di kerajaan dan kesultanan masih tetap mengemuka. Ini bukti bahwa proses dari perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan, karena generasi silih berganti mewujud dalam kehidupan di bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami niscaya bersyukur di antara seluruh pengguna jasa internet, pengguna jasa YouTube, karena ilmu yang sedang kita pelajari sampai dengan ilmu yang kita garap, kita konseptualisasikan, senantiasa mendapatkan kebaruan, baik kebaruan teori maupun kebaruan data. Namun lagi-lagi, data yang berupa artefak peradaban politik anak bangsa, peradaban sistem pemerintahan kerajaan, peradaban sistem pemerintahan kesultanan, pantang untuk ditinggalkan. Karena semua itu sangat berguna untuk merenda hari-hari kita kian bagus, kian bahagia, semakin sejahtera, dan semakin adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan menjadi niscaya ditebarkan nilai-nilai itu di seluruh dunia. Tetapi bangsa Indonesia niscaya menjadi pelopor di antara ksatria Pancasila untuk membangun peradaban baru, negara paripurna yang dicita-citakan oleh seluruh anak manusia. Beberapa kali kami bertutur di
kanal hikmatologi bahwa sang guru filsuf yang terbesar di dunia salah satunya adalah Plato, menulis dalam karyanya Republik bahwa pemerintahan atau tepatnya sistem pemerintahan, oligarki dan demokrasi sama buruknya, sama-sama jahatnya. Namun sungguh sangat mengherankan, sejak kami mengenal metodologi dan filsafat ilmu di tahun 1979 sampai dengan hari ini, nyaris, sungguh nyaris tidak ada yang mendedikasikan dirinya menggali nilai luhur Pancasila menjadi inspirasi untuk lahirnya ilmu pengetahuan baru. Karena secara khusus kesucian demokrasi tak boleh dikoyak. Kesakralan demokrasi tak boleh dikritisi. Sehingga kami pernah mengunggah demokrasi sudah menjadi demokrasisme. Dan setiap isme kami pahami sebagai aliran pemikiran yang tak jarang mengangkangi nilai-nilai kepercayaan dan nilai-nilai agama, apapun agamanya. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kami tidak jenuh menawarkan hikmatologi yang kami ambil dari karya sastra Sabdana. Tak berlebihan. Ananda kami, ya, yang sudah alumni, jadi seputro pernah mengkritisi apa itu hikmatologi. Karena tidak pernah dengar hikmatologi itu. Apa itu hikmatokrasi? Kita juga tidak pernah dengar. Bahkan seorang Jati Seputro yang sarjana ilmu politik, insya Allah, atau alumni Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Brawijaya Malang yang sekarang sudah menjadi amtenar, menjadi pegawai negeri di Jakarta, insya Allah di Kementerian Sosial, pernah mengkritisi dan itu sangat bagus sekali. Selain demokrasi tidak ada lagi. Apa itu hikmatokrasi belum pernah terbukti. Demikian juga saudara kami takut lupa namanya ya. Karena nama ini cukup panjang dan ada gelar ningrat dari Keraton Solo. Gitu ya. Mudah-mudahan ini cepat ketemu begitu ya. Yang jelas namanya beliau itu adalah Hendry gitu ya. Jadi Hendry ini seorang pembaca yang sangat aktif ya, yang sangat baik. Nah, ini ketemu namanya ya. RBM. Kami mohon maaf tidak tahu kepanjangannya ya, walaupun kami juga dari suku bangsa Madura, Bangkalan, tetapi RBM Henry Kusairi.
Ini beliau adalah keluarga dari Kerajaan Sumenep. Ya. Beliau juga mengatakan, selain demokrasi apa yang ingin ditawarkan? Rupanya kanal hikmatologi belum diikuti secara detail begitu ya. Karena memang untuk mengikuti kanal hikmatologi itu perlu waktu tersendiri, mengingat yang kita bicarakan itu cukup serius gitu ya. Kalau saya anggap bukan sekedar cukup, tapi memang sangat serius. Rata-rata semua mempertanyakan apa itu hikmatologi yang ditawarkan untuk bersepadan dengan filsafat. Bersepadan itu artinya berteman begitu ya. Kemudian hikmatokrasi kami tawarkan bersepadan dengan demokrasi. Tetapi jujur saya harus mengatakan bahwa baik hikmatologi maupun hikmatokrasi itu bersumber dari kalamullah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Bahkan ada satu kitab yang sangat luar biasa, Ensiklopedi Hikmah, Mizanul Hikmah. Ada 4 jilid sangat tebal ya, kurang lebih ya sepanjang ini ya. Ketika kita mempertanyakan hikmatologi dan hikmatokrasi, maka kita sebenarnya sedang menguji keterandalan dari filsafat sekaligus menguji keterandalan dari demokrasi. Jadi tepatnya dari sastra kami Sabdana, kemudian kami turunkan menjadi hikmatologi, kemudian dari hikmatologi turun lagi memiliki anak pinak yang bernama hikmatokrasi. Nah, kali ini kita berbicara kesucian demokrasi. Saya tulis tanggal 1 lewat 35 menit sampai 38, tepatnya Januari 2024. Sabdana yang ke-17.986. Saya beri tema kesucian demokrasi bagian pertama. Demokrasi benar-benar diyakini sebagai sistem pemerintahan tersuci. Sebagian ulama dan rohaniawan mendukung sangat tinggi. Akademisi, ilmuwan, dan cendekiawan. Semua mengagungkan demokrasi. Semua pembela tak sadar akan keburukan demokrasi. Demokrasi sama buruknya dengan oligarki, penguasa negeri. Ketika penguasa merasa kuat, semua diatur sendiri. Diatur bersahwat, kuasa, tahta, harta, demi duniawi. Pemirsa yang tercinta, kami tidak sedang menjelekkan demokrasi, tetapi karya Plato, yaitu demokrasi, memang dikatakan di dalamnya demokrasi dan oligarki itu sama buruknya, sama jahatnya. Kalau kita mencoba menguji tesis dari Plato ini sungguh mudah sekali. Bahkan, mohon maaf, anak-anak SMA, SMP, bahkan anak-anak SD yang sekarang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun. Jadi anak SD tapi usianya sudah 50, 60 tahun.
artinya alumni SD. Sudah mampu mengkritisi demokrasi. Ketika kita jagongan silaturahim, antara lain ya dengan Bapak Tarmono, warga RT 03, RW 2 Kelurahan Samaan, Kota Malang, Kecamatan Klojen. Ya. Beliau lulusan ST. Ketika di zamannya ST itu sudah sangat bergengsi. Kemudian menjadi pegawai negeri di kehutanan. Apa kata beliau tentang demokrasi? Bahasa sederhananya cakar-cakaran. Saling berebut. Siapa yang diperebutkan? Yang diperebutkan adalah massa. Yang tadinya rakyat menjadi massa. Diberikan sembako. Dan itu menurut insya Allah kalau tidak salah dialog lah ya. Dari salah satu petinggi di Panwas, panitia pemilu ya, atau Bawaslu, ya, bahwa memberikan sekedar makanan atau susu atau sembako yang senilai 100.000 itu tidak mengapa. Inilah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa demokrasi itu betul-betul sangat tidak menghargai kehormatan sang diri anak-anak Pertiwi. Memang harus jujur diakui. Tidak ada satupun orang yang ketika diberikan sembako, bahkan uang recehan, ada yang bersedekah, kemudian ada yang menaik-naikkan, mengibar-ngibarkan kaos bergambar capres tertentu begitu ya. Kemudian diklarifikasi, katanya bukan ustadz ini yang bersedekah dan bukan di gambar itu yang bersedekah. Siapa yang diperebutkan? Massa. Bukan rakyat. Karena kalau rakyat itu punya hak, tetapi kalau massa itu tidak punya hak. Tidak punya hak dalam pengertian secara hikmatologis. Mengapa? Karena dirinya sudah tergade. Rakyat yang asli itu adalah rakyat yang ketika, mohon maaf, jam 3 pagi sudah berangkat dari Kepanjen menuju Kota Malang. Ada yang mengayuh sepeda anginnya, sepeda pancal, membawa kerupuk. Ada yang pakai sepeda motor, membawa tape, membawa sayur mayur. Ada yang memakai mobil pickup, dan seterusnya. Mereka berangkat dari rumah sebagai rakyat. Karena apa? Malu kalau dirinya meminta-minta. Karena rakyat itu punya martabat. Tetapi massa tidak punya martabat. Karena massa dikumpulkan, kemudian diberikan ucapan-ucapan, omongan-omongan tertentu bahkan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, maka pada saat itu kehormatan dan martabat sudah dalam tanda petik dibeli. Mestinya kalau luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Bebas jangan diterjemahkan kebebasan, tapi diterjemahkan sebagai kemerdekaan. Maka setiap diri warga negara Indonesia niscaya terbebas dari kungkungan. Karena suatu saat, karena kami terus-menerus melakukan in-depth interview mendalam dengan saudara-saudara kita. Ada yang tukang becak, ada yang bentor, ada yang mohon maaf kuli serabutan.
Ada juga yang supir mikrolet, ada juga yang supir Grab dan yang lainnya. Kami wawancarai, terus-menerus kami wawancarai. Mereka rata-rata rakyat yang masih punya kehormatan tidak mau menerima sembako dan pemberian apapun. Tetapi karena masa terlepas dari harkat dan martabat, apalagi diberikan santunan uang. Bahasa saya mungkin terlalu kasar. Saya punya ayam jago bagus, hadiah dari saudara kita dari Pakis sana. Harganya mahal, jujur saja. Bisa sampai 2 jutaan gitu ya. Harganya mahal tapi kita coba kita beri uang ratusan, tidak mau. Karena dia punya harkat. Harkat di dalam ayam jago itu fitrah namanya. Fitrahnya ayam jago bukan uang ratusan, tetapi sekedar kita belikan 1 kilo jagung untuk beberapa hari. Dan dia bisa makan dengan lahapnya. Terhormat seseorang manakala tidak menerima apapun bentuknya menjelang pemilihan umum. Kami tidak mengatakan haram, ya. Tidak, kami bukan ulama yang memiliki kapabilitas untuk menghalal haramkan, memubah, makruhkan. Tetapi kami sebagai pengelana ilmu politik sejak tahun 1977 ketika kami duduk di kelas 2 SMA. Sejak mengenal ilmu politik, maka kami tahu tentang kewajiban, tahu tentang hak. Demokrasi benar-benar diyakini sebagai sistem pemerintahan tersuci. Mengapa ada data seperti ini dalam Sabdana? Karena sampai hari ini, kalau kita bicara pemilu yang terdekat ini, belum ada satupun calon presiden dan calon wakil presiden di antara 3 pasangan itu yang mengkritik tentang kelemahan demokrasi. Tetapi semua menjadi pendukung dari demokrasi. Kami tidak mengatakan mereka salah. Tetapi mudah-mudahan siapapun pemimpinnya nanti, kami akan sowan, kami akan silaturahmi. Mudah-mudahan diterima ya. Kemudian kami sodorkan sistem hikmatokrasi untuk merubah tatanan negeri ini agar berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung nilai luhur Pancasila. Dan kami akan suguhkan juga pada presiden terpilih mobil khusus pada Kementerian Pendidikan untuk merubah image bahwa filsafat itu induk dari segala ilmu. Karena induk dari segala ilmu itu adalah hikmah. Sumbernya adalah rahmat. Dan ini semua ada di dalam agama-agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan atau para penghayat dengan kitab sucinya masing-masing yang ada di Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian ulama dan rohaniawan mendukung sangat tinggi, mendukung kesucian demokrasi. Bahkan saya juga mendengar sendiri secara langsung sejumlah guru besar, teman-teman kami, sejumlah ulama teman-teman kami. Islam itu adalah demokratis. Ini adalah pemikiran yang keliru. Jika diteruskan ini adalah pemikiran yang sesat. Karena kita tidak mengenal
akar demokrasi itu di dalam syariat Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa membaca surah bukan demokrasi. Kitab terjemah milik atau karya Taufik As-Sawi tahun 1992 yang mengilhami karya kami ketika kami menulis tesis magister kebijakan politik atau kebijakan publik di Universitas Brawijaya Malang tahun 1998 ketika kami diuji. Menghasilkan karya yang namanya Default Equality Model. Dari mana? Dari Pancasila. Jadi kami cukup lama menggali Pancasila, tapi tidak bernama Pancasila. Judul tesis kami, formulasi kebijakan jaringan irigasi. Tidak ada nama Pancasila, tidak ada nama Islam, tidak ada nama Alkitab, tidak ada Tipitaka, tidak ada Bhagavad Gita, tidak ada. Tidak ada Konghucu, tidak ada kitab-kitabnya penghayat, tidak ada. Tetapi di situ ada nilai-nilai keagamaan yang tumbuh kembang di Indonesia. Ada nilai-nilai Pancasila yang sudah terkristalisasi dari peradaban politik Nusantara menjadi peradaban politik Indonesia. Akademisi dan ilmuwan, cendekiawan semua mengagungkan demokrasi. Seolah demokrasi benar-benar suci. Sehingga tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Padahal kalau kita bicara demokrasi, bukan karya Plato yang menyanggah. Plato mengingatkan tentang keburukan demokrasi, tetapi pemikir-pemikir abad ke-14 menyokong demokrasi itu dengan pilar-pilar yang bernama partai politik. Dan kami menyebutnya bukan partai politik, tetapi partai polisi. Kenapa? Karena berebut massa, berebut rakyat, berebut ulama. Betapa tidak. Hanya gara-gara tidak patuh pada atasannya, seorang kiai haji, pimpinan satu organisasi dipecat karena pilihan capres-cawapresnya berbeda dengan atasannya. Semua pembela tak sadar akan keburukan demokrasi karena memang tidak pernah dipelajari keburukannya. Banyak sebenarnya penulis-penulis produktif yang menyampaikan keburukan-keburukan demokrasi. Tetapi kita juga tidak harus rindu pada khilafah. Khilafah itu di dalam Sahih Tirmizi dan Abu Daud. Ya, kami lebih mempercayai, meyakini, bahkan lebih yakin atas hadis dari Nabi Muhammad SAW dibanding dengan pendapat saya sendiri dan pendapat ulama siapapun. Khilafah itu hanya 30 tahun, setelah itu selesai. Dan 30 tahun itu hitungannya insya Allah tepat. 4 Khulafaur Rasyidin itulah masa kekhalifahan. Sementara kekhalifahan yang lainnya itu hanya namanya khilafah. Negara Islam itu hanya namanya negara Islam. Tapi esensi dari ajaran Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Pantekosta, HKBP, dan seterusnya. Semua pasti ada musyawarah dan mufakat. Pasti ada. Termasuk saudara-saudara kita penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi sama buruknya dengan oligarki penguasa negeri. Karena apa? Ketika penguasa merasa kuat, semua diatur sendiri. Sendiri itu dalam pengertian beramai-ramai dengan orang-orang yang memang hanya sekumpulan ideologi, sekumpulan ide apa? Bukan ideologi Pancasila, tetapi ideologi yang diatur syahwat, kuasa, harta, tahta demi demokrasi. Dengan alasan demokrasi,
maka tak jarang manusia satu dengan yang lainnya saling mempecundangi. Sungguh mengherankan dan sekaligus juga tidak perlu heran. Ya. Mengapa tidak perlu heran? Karena itulah demokrasi. Ada sekumpulan ulama pendukung cawapres nomor sekian, nomor 1. Kemudian ada sekian pendukung ulama ustadz, pendukung cawapres 2. Kemudian ulama ustadz sampai rohaniawan dan sebagainya, tiga-tiganya sama mendukung nomor cawapres nomor 3. Akhirnya apa? Umat merasa bingung. Ulama mana, pendeta mana, rohaniawan mana, spiritualis mana, sesepuh mana, pendeta mana, frater mana, suster mana, bedanda mana, pemuka Konghucu yang mana yang harus kami taati. Sementara mereka tersebar dengan 3 calon itu, bahkan tersebar dengan 20 lebih, mungkin 24 ya, kami lupa. Partai. Tercapek-capek hati umat ini. Tercapek-capek hati bangsa Indonesia ini. Setiap 5 tahun sekali dan setiap 5 tahun sekali selalu ada saja korban berjatuhan sampai dengan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu hati-hatilah saudara-saudaraku. Silahkan pilih nomor 1, tapi jangan jelekkan nomor 2 dan nomor 3. Silahkan pilih nomor 2, tapi jangan nistakan nomor 1 dan nomor 3. Silahkan pilih nomor 3, tapi jangan memburuk-burukkan yang nomor 1 dan yang nomor 2. Karena semua adalah bangsa Indonesia. Hentikanlah sosial media itu untuk saling memburukkan. Bahkan kata-katanya padahal mereka sarjana. Ada yang master, ada yang doktor. Kata-katanya sangat kasar, sangat nista, sangat buruk. Sangat tidak beretika. Sangat miris. Katanya bangsa besar. Bangsa besar itu bukan besar pulaunya semata. Bukan besar lautnya semata, bukan besar nama Pancasilanya, bukan besar karena kita punya Bung besar, Bung Karno, Insinyur Soekarno, sang proklamator bersama Muhammad Hatta. Tidak. Kita punya Bung besar, Bung Karno dan Bung Hatta. Jangan hanya nempel kamukten. Bersandar kemuliaan kepada 2 tokoh itu. Tidak begitu. Tetapi mari kita bersandar pada nilai-nilai kitab suci yang kita yakini. Bersandar kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga politik itu betul-betul wisdom. Politik itu betul-betul bijaksana. Politik itu betul-betul sangat indah. Politik itu betul-betul mempesona. Politik itu betul-betul mampu mewujudkan nilai-nilai luhur seluruh agama dan kepercayaan, serta Pancasila, sehingga kita hidup dalam negara yang baldatun, thayyibatun, warabun gofur. Negara yang begitu Allah sangat suka, lebih mencintai dibanding dengan yang lainnya. Dan Allah menurunkan rahmatnya, sehingga isinya adalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Tidak perlu saling menista, apalagi saling menyalahkan. Kesucian demokrasi tidak ada. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek ideologi dan bersandar